Suara lonceng berdenting di tengah hiruk-pikuk taman pustaka yang biasanya sunyi. Hari itu adalah hari perpisahan di taman pustaka kecil di pinggiran kota. Seorang gadis muda bernama Maya yang selalu terlihat membawa tumpukan buku di bawah lengannya, berjalan menuju taman pustaka itu dengan perasaan bercampur aduk. Maya, seorang penggemar buku sejati, telah menghabiskan banyak waktunya di taman pustaka ini. Dia membaca banyak cerita, merenung di bawah pohon, dan terkadang berbagi cerita dengan teman-temannya. Tapi sekarang, taman pustaka ini akan ditutup, dan semua kenangannya akan tinggal menjadi ingatan. Taman pustaka itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup Maya, dan kenangan-kenangan yang dia bagikan dengan teman-temannya di sana adalah sebagian besar kenangan terbaiknya. Namun, hari ini adalah hari terakhirnya di taman pustaka ini, dan Maya harus berpisah dengan tempat itu. Maya melihat sekelompok anak-anak yang sedang berkumpul di bawah pohon tua yang menjadi tempat favoritnya untuk membaca. Mereka semua tampak bahagia, mengejar satu sama lain, dan berbagi cerita. Maya tersenyum melihat mereka. Saat Maya duduk di bawah pohon itu, dia merenung tentang semua yang telah dia alami di taman pustaka ini. Dia ingat pertama kali dia datang ke sini, ketika dia masih remaja dan baru saja jatuh cinta pada buku-buku. Dia ingat saat-saat bahagia bersama teman-temannya, membahas plot cerita, dan berdebat tentang siapa tokoh favorit mereka dalam buku. Maya juga ingat tentang saat-saat sulit dalam hidupnya, ketika buku-buku adalah satu-satunya teman setianya. Dia menemukan kenyamanan dalam halaman-halaman yang penuh petualangan, dan taman pustaka ini selalu memberinya tempat untuk berlindung. Maya melihat sekelompok anak-anak yang masih terus bermain di taman pustaka itu. Dia tahu bahwa mereka akan membawa kenangan indah dari tempat ini, seperti yang dia bawa selama ini. Saat matahari mulai tenggelam, Maya berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada taman pustaka yang telah menjadi rumah kedua baginya. Dia tahu bahwa semua kenangan yang dia miliki akan tetap ada di dalam hatinya, meskipun tempat fisiknya akan hilang. Ketika dia melangkah keluar dari taman pustaka itu, Maya merasa sedih, namun juga merasa bersyukur. Dia tahu bahwa dia telah belajar banyak dari buku-buku yang dia baca di sana, dan dia telah mengalami banyak momen indah bersama teman-temannya. Meskipun taman pustaka itu telah ditutup, kenangannya akan tetap hidup selamanya. Maya pergi dengan senyuman di wajahnya, menatap matahari terbenam di ufuk barat. Mungkin taman pustaka ini telah berakhir, namun cerita-cerita yang dia temukan di sana akan terus berlanjut, menginspirasi dan menghiburnya sepanjang hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Maya terus membawa kenangan taman pustaka di hatinya. Dia memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan semangat yang sama seperti saat dia berada di taman pustaka itu. Dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas dan cinta yang mendalam pada buku-buku. Maya memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Dia ingin berbagi cerita-cerita indah seperti yang dia temukan di taman pustaka itu dengan orang lain. Dia mulai menulis cerita-cerita fiksi, menceritakan petualangan yang mengasihkan, dan menciptakan dunia baru di halaman-halaman bukunya sendiri. Waktu berlalu, dan Maya berhasil menerbitkan beberapa buku. Dia tidak pernah melupakan taman pustaka itu, dan dalam setiap kata yang dia tulis, dia merasa seperti dia sedang mengabadikan kenangan-kenangan taman pustaka itu. Karya-karyanya menginspirasi banyak orang, sama seperti taman pustaka telah menginspirasi dirinya. Suatu hari, Maya menerima undangan untuk berbicara di depan kota di mana taman pustaka itu dulu berdiri. Mereka ingin dia berbagi kisahnya tentang betapa pentingnya taman pustaka itu dalam hidupnya. Maya dengan senang hati menerima undangan itu. Saat dia berbicara di depan orang-orang yang hadir, dia merasa haru. Dia bercerita tentang betapa taman pustaka itu telah membentuk dirinya menjadi penulis yang dia adalah sekarang. Dia berbicara tentang teman-teman yang dia temui di sana dan kisah-kisah yang mereka bagikan. Dia mengatakan bahwa meskipun taman pustaka itu telah ditutup, kenangan-kenangan dari tempat itu akan selalu hidup dalam hatinya dan dalam bukunya. Setelah pidatonya selesai, banyak orang datang untuk berbicara dengannya. Mereka berbagi cerita mereka sendiri tentang taman pustaka itu dan betapa berharganya tempat itu bagi mereka. Semua orang setuju bahwa taman pustaka itu mungkin telah ditutup, tetapi semangatnya masih hidup dalam hati mereka. Maya merasa puas. Dia tahu bahwa meskipun taman pustaka itu telah berakhir, warisan dan kenangan dari tempat itu akan terus berlanjut. Dia merasa bahagia bahwa dia dapat menjadi bagian dari menceritakan kisah taman pustaka itu kepada dunia. Ketika hari berakhir, Maya kembali ke rumahnya, membawa perasaan bahagia yang tak terlupakan. Dia tahu bahwa taman pustaka itu telah menjadi titik awal petualangannya sebagai penulis,
dan dia akan terus menghormati tempat itu dalam setiap kata yang dia tulis. Meskipun perpisahan itu pernah ada, kenangan yang tersisa dari taman pustaka itu akan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Beberapa tahun berlalu, Maya terus mengejar karirnya sebagai penulis. Karya-karyanya semakin banyak diterbitkan, dan dia mendapatkan penghargaan atas kreativitas dan dedikasinya dalam dunia sastra. Namun, meskipun kesuksesannya sebagai penulis semakin besar, dia tidak pernah melupakan akar-akarnya di taman pustaka yang kini telah menjadi kenangan yang indah. Pada suatu hari, Maya menerima kabar yang menggembirakan. Kota tempat taman pustaka itu berada telah mengambil inisiatif untuk membuka kembali taman pustaka tersebut. Mereka telah menggalang dana dari komunitas dan sekarang taman pustaka akan dihidupkan kembali untuk melayani warga kota yang haus akan pengetahuan. Maya merasa sangat terharu dan senang mendengar berita ini. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memberikan sesuatu kembali pada tempat yang telah memberinya begitu banyak. Dengan sukarela, Maya bersedia menjadi bagian dari proyek untuk menghidupkan kembali taman pustaka itu. Ia berkontribusi dalam penggalangan dana, membantu merancang program-program edukatif untuk anak-anak, dan bahkan mengadakan lokakarya menulis untuk pemuda-pemudi di komunitasnya. Melalui upaya bersama, taman pustaka itu akhirnya dibuka kembali dan kembali menjadi tempat berkumpulnya para pecinta buku dan pengetahuan. Maya merasa seperti taman pustaka tersebut adalah rumah kedua yang telah diberikan kesempatan kedua. Sekarang, dia tidak hanya berbagi cerita melalui kata-kata yang dia tulis, tetapi juga melalui program-program dan acara yang dia selenggarakan di taman pustaka itu. Setiap kunjungan ke sana membawa kenangan yang baru, dan dia senang melihat wajah-wajah yang penuh semangat di antara para pengunjung yang datang. Selama bertahun-tahun, taman pustaka itu kembali menjadi tempat yang hidup dan penuh semangat. Sama seperti yang pernah Maya alami di masa lalu. Itu adalah bukti bahwa kenangan dan dedikasi seseorang terhadap suatu tempat atau aktivitas dapat mengubah takdirnya. Dan bagi Maya, perpisahan di taman pustaka itu hanyalah awal dari sebuah petualangan baru yang penuh makna dalam hidupnya. Cerita tentang Maya dan taman pustaka itu telah menginspirasi banyak orang di seluruh kota. Mereka belajar bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kadang-kadang bisa menjadi titik awal untuk bab yang baru dan lebih berharga dalam hidup seseorang. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kenangan dan bagaimana kita dapat terus membawanya hidup melalui tindakan dan dedikasi kita.